Hello my friend, Monami, watashi wa tomodachi. Di video ini gua mau ceritain keseluruhan cerita dari anime Tensei Shitara Slime atau bisa dibilang Tensura. Kisahnya berawal dari Mikami Satoru, seorang pria berumur 37 tahun. Suatu hari ketika bertemu juniornya, Satoru menjadi korban penyerangan acak di jalanan dan harus tertusuk hingga mati. Dalam keadaan sekarat, Satoru mendapatkan banyak skill. Setiap perkataannya saat sekarat menjadi skill yang akan digunakannya setelah bereinkarnasi. Setelah kematiannya, dia bereinkarnasi menjadi sesosok slime, binatang kecil yang berlendir. Hidupan barunya ini dimulai dari sebuah goa. Skill yang paling menonjol darinya adalah skill pemangsa, di mana dia mampu melahap apapun. Apabila yang dilahapnya adalah makhluk hidup, Satoru mampu mengcopy skill yang dimiliki makhluk itu. Dan juga tubuhnya bisa dijadikan ruang penyimpanan. Di gua ini, ia bertemu dengan monster kelas bencana bernama Naga Topan Ferudora. Singkat cerita, mereka akhirnya berteman. Sebagai bentuk pertemanan, mereka saling menamai satu sama lain. Fedora menjadi Ferudora Tempest, dan Satoru menjadi Rimuru Tempest. Di sini Ferudora disegel dengan pengakang abadi dan sudah berada di gua ini selama 300 tahun. Hanya tersisa 100 tahun lagi untuk bertahan hidup. Rimuru melahap Ferudora untuk mencari cara melepaskan segelnya. Di perjalanan keluar gua, Rimuru banyak mengumpulkan tumbuh-tumbuhan dan bebatuan. Tidak hanya itu, Rimuru juga memakan binatang-binatang di goa untuk mendapatkan skill baru. Di pintu gerbang goa, ia bertemu dengan 3 orang petualang yang baru masuk untuk menjelajahi goa itu. Mereka adalah utusan dari Serikat Kerajaan Blue Moon. Mereka memastikan keberadaan Ferudora yang dikabarkan telah hilang. Tapi mereka tidak melihat Rimuru. Di luar goa, Rimuru bertemu dengan goblin yang ketakutan karena aura dari Rimuru. Tanpa dia sadar, ternyata dia memiliki aura yang didapatkannya setelah dia menelan Ferudora. Semenjak Ferudora ditelan oleh Rimuru, terjadi banyak kekacauan di hutan Keramat Curah. Banyak ras yang mencoba menguasai hutan. Goblin meminta tolong kepada Rimuru untuk menyelamatkan desa mereka dari serigala bengis. Rimuru memenuhi permintaan itu dan dengan mudah mengalahkan pemimpin serigala bengis. Dengan keberhasilan ini, membuat Rimuru menjadi pemimpin dari Goblin dan serigala bengis. Di dunia tempat Rimuru tinggal sekarang ini, makhluk-makhluk jarang memiliki nama. Sehingga Rimuru memberikan nama ke seluruh goblin dan serigala. Namun Rimuru belum sadar bahwa memberi nama akan menguras mana yang dimilikinya. Sehingga Rimuru pun pingsan dan baru terbangun setelah 3 hari. Di saat terbangun, Rimuru cukup kaget dengan perubahan para goblin, di mana para goblin berevolusi menjadi hobgoblin, dan para serigala juga ikut berevolusi. Dengan ini, Rimuru mulai membuat desa yang dipimpin oleh dirinya. Di desa tidak ada yang mengerti tentang infrastruktur dan membuat alat-alat. Dengan berbekal informasi dari para goblin, maka Rimuru pergi ke kerajaan Dwargon untuk merekrut para dwarf yang ahli. Rimuru pergi ditemani oleh Gobuta. Di gerbang masuk kerajaan Dwargon, mereka terlibat masalah, sehingga mereka harus mendekam di penjara. Di penjara, Rimuru mendengar para penambang diserang oleh Armorsaurus dan mereka kekurangan obat pemulih. Rimuru menolong mereka dengan memberikan obat pemulih yang dimilikinya, yang ternyata obat pemulih miliknya lebih bagus daripada obat yang ada di Dwargon. Akhirnya Rimuru dibebaskan dari penjara. Rimuru menceritakan tujuannya datang ke Dwargon, sehingga dia diantarkan penjaga bertemu pandai besi bernama Kaijin. Di tempat Kaijin sangat sibuk karena permintaan membuat pedang oleh Menteri Vesta. Rimuru yang memiliki skill mengkopi barang-barang membantu Kaijin menduplikat pedang yang dibuat oleh Kaijin, sehingga mereka berhasil membuat banyak pedang sesuai dengan permintaan Vesta. Untuk merayakan pekerjaan yang sudah selesai dengan cepat, mereka pergi bersenang-senang di tempat para elf. Di sana, Rimuru diramal akan bertemu dengan wanita yang menjadi takdirnya. Selang beberapa saat, datanglah Perdana Menteri Vesta mencari perkara dengan menjelek-jelekan Rimuru. Kaijin yang kesal memukul Vesta. Mereka pun berakhir di penjara. Di pengadilan, Vesta membuat tuduhan palsu kepada Kaijin. Meski begitu, Raja kenal dengan Kaijin, sehingga tidak memberi hukuman yang berat kepada Kaijin. Kaijin dan yang lainnya dihukum pengasingan dari kerajaan Dwargon. Raja sebenarnya mengetahui kejahatan Vesta, lalu memecat Perdana Menteri Vesta.
Rimuru, Kaijin, dan dwarf yang lain pergi ke desa Rimuru. Di desa, Rimuru kaget dengan kedatangan banyak goblin yang ingin bergabung. Mau tidak mau, Rimuru menerima dan menamai mereka semua. Dengan banyak goblin yang diberi nama, Rimuru kembali pingsan dan beristirahat selama beberapa hari. Di lain tempat, 3 petualang yang mengintai goa melapor ke Serikat. 3 orang ini bernama Eren, Kavaru, dan Gido. Serikat menugaskan mereka kembali untuk memeriksa keadaan hutan Keramat Jurah. Sebelum pergi, mereka bertemu dengan Shizu, dan Shizu meminta untuk bergabung. Di hutan, mereka bertarung melawan monster. Dengan kekuatannya, Shizu berhasil mengalahkan banyak monster. Karena kelelahan, Shizu hampir mati diserang oleh monster. Untung saja ada Rimuru datang menolong. Rimuru melihat Shizu persis seperti yang diramalkan oleh Elf. Shizu adalah seorang gadis asal Jepang yang dipanggil oleh Raja Iblis Leon, dan tubuhnya ditanamkan roh api bernama Ifrit. Di desa, Ifrit lepas kendali dan keluar menyerang desa. Dengan kemampuan pelahap, Rimuru berhasil mengalahkan Ifrit. Sayangnya, Shizu tidak berhasil diselamatkan. Sebelum kematiannya, Shizu meminta Rimuru untuk melahap dirinya, karena Shizu tidak ingin dikubur di dunia ini. Rimuru yang telah melahap Shizu, sekarang mampu merubah dirinya menjadi manusia dan hampir menyerupai Shizu. Di lain tempat, seorang yang menggunakan topeng bernama Geromudo memberikan nama kepada seorang orc yang dalam kondisi sekarat. Orc itu pun berevolusi menjadi Orc Lord. Geromudo memiliki harapan agar orc ini menjadi seorang orc disaster atau raja iblis baru nantinya. Orc ini bernama Gerudo. Gerudo mulai menyerang ras lain bersama pasukannya. Ras ogre menjadi yang pertama dihancurkan. Hanya 6 ogre yang selamat. 6 ogre ini mencoba membalaskan dendamnya. Saat tiba di desa Rimuru, Rimuru menggunakan topeng milik Shizu, sehingga terjadi kesalahpahaman. Para ogre mengira Rimuru adalah orang yang menyerang desanya. Terjadilah pertarungan antar mereka. Rimuru dengan mudah mengalahkan para ogre dan membereskan kesalahpahaman di antara mereka. Lalu Rimuru menjadikan ogre sebagai bawahannya dan memberikan nama kepada mereka. 6 ogre ini berevolusi menjadi Kijin. 6 Kijin ini bernama Benimaru, Sion, Suna, Hakurou, Soi, dan Kurobe. Di lain tempat, 200.000 pasukan Orc Lord Gerudo terus bergerak dan akan menyerang desa Lizardman. Raja Lizardman mengutus anaknya Gabiru untuk meminta bantuan ke desa sekitar. Tibalah Gabiru di desa Rimuru. Karena Rimuru adalah slime, nada sombong keluar dari Gabiru menantang Rimuru bertarung. Secara kebetulan Gobuta sedang lewat di sana. Jadilah Gobuta menjadi perwakilan dari Rimuru. Dengan jurus bayangan Gobuta dengan mudah menendang leher Gabiru hingga pingsan, dan Gabiru langsung dibawa lari oleh pasukannya. Setelah mengetahui pergerakan Orc Lord, Rimuru mengadakan rapat dengan para bawahannya. Di tengah rapat, hadirlah wanita dari ras Dryad bernama Traini. Traini memohon kepada Rimuru untuk mengalahkan Orc Lord. Rimuru setuju untuk mengalahkan Orc Lord dan mengutus Soi pergi ke desa Lizardman untuk mengajak mereka beraliansi. Soi bertemu dengan Raja Lizardman dengan mempertontonkan kekuatannya. Melihat kekuatan Soi, Raja pun setuju dengan proposal aliansi yang diajukan Soi. Soi meminta kepada Raja untuk tidak melakukan penyerangan sebelum Rimuru dan pasukannya datang, karena kematian para Lizardman bisa semakin memperkuat Orc Lord dengan memakan para Lizardman. Di dalam hutan, Gabiru yang melarikan diri bertemu dengan Lapis. Gabiru terprovokasi untuk melakukan kudeta. Gabiru kembali ke kerajaan lalu berhasil melakukan kudeta dan memenjarakan raja beserta adiknya. Gabiru juga memprovokasi yang lain untuk segera melakukan penyerangan kepada pasukan Orc Lord. Gabiru yang tidak tahu kekuatan dari Orc Lord mulai kewalahan dan akhirnya mereka terkepung. Pasukan Orc Lord akan semakin kuat dengan memakan makhluk lain. Adik dari Gabiru kabur dari tahanan untuk meminta tolong kepada Rimuru. Dia bertemu dengan Rimuru dan membentuk aliansi dengan Rimuru. Pasukan Rimuru langsung menuju ke medan pertempuran. Meski pasukan Rimuru sedikit, namun perbedaan kekuatan jelas terlihat. Dengan mudah, pasukan Rimuru menghabisi ribuan orc. Merasa para orc akan kalah, Geromudo maju ke medan pertempuran dan mencoba membunuh Gabiru. Namun sayang, semua serangannya berhasil dihalau oleh Rimuru. Gabiru pun berhasil selamat. Entah kenapa Orc Lord tiba-tiba membunuh Geromudo, lalu memakannya. Seketika itu juga Orc Lord berubah menjadi
menjadi Orc Disaster. Setelah berubah menjadi Orc Disaster, Gerudo memiliki regenerasi yang sangat cepat, membuat Rimuru kesulitan mengalahkan Gerudo. Meski begitu, Rimuru masih memiliki skill andalan, yaitu skill Predator. Rimuru berhasil melahap Gerudo dan memenangkan pertempuran. Dengan berakhirnya pertempuran, dendam para Ogre sudah terbalaskan. Setelah pertempuran, terjadi rapat guna membahas kondisi hutan Jura setelah perang besar ini. Rapat dihadiri oleh perwakilan setiap ras. Rimuru yang memimpin rapat memutuskan untuk mengampuni kesalahan bangsa Orc karena para Orc menyerang dipicu oleh kelaparan yang melanda ras mereka. Semua perwakilan setuju. Lalu mereka memilih Rimuru menjadi ketua aliansi besar hutan keramat Jura. Bangsa Orc pun mulai dinamai satu persatu oleh Rimuru dan menghabiskan waktu 10 hari. Orc berevolusi menjadi High Orc. Aliansi hutan keramat Jura terdengar sampai di kerajaan Dwargon. Raja Dwarf datang kepada Rimuru untuk membuat perjanjian koalisi dan menyarankan Rimuru mengubah aliansi keramat Jura menjadi sebuah negara. Sekarang aliansi besar berubah menjadi negara yang bernama Federasi Jura Tempest. Berita Rimuru mengalahkan Orc Disaster sampai ke telinga para Raja Iblis, membuat mereka penasaran dengan Rimuru. Raja Iblis Milim menjadi wakil mereka untuk datang ke tempat Rimuru. Terjadilah pertarungan dengan pasukan Rimuru. Milim yang terlampau kuat dengan mudah mengalahkan pasukan Rimuru. Rimuru yang melihat kekuatan Milim lebih besar darinya, coba menggunakan taktik. Rimuru menggunakan madu untuk menaklukkan Milim. Milim yang memiliki sifat anak kecil berhasil takluk dengan madu yang belum pernah dimakan olehnya. Milim dan Rimuru akhirnya menjadi teman baik, dan Milim tinggal di negara Rimuru. Suatu hari terjadi keributan, di mana Milim memukul utusan Raja Iblis Carrion bernama Pobia, karena Pobia memukul seorang goblin bawahan Rimuru. Rimuru datang menyelesaikan masalah tersebut. Tujuan Pobia datang ke tempat Rimuru adalah untuk merekrut Rimuru menjadi bawahan Raja Iblis Carrion. Rimuru menolak, dan apabila masih ada yang mau dibahas, Raja Iblis bisa mengatur waktu dan tempatnya. Pobia pun pulang dengan perasaan kesal, terutama kepada Milim. Di dalam hutan, Pobia bertemu dengan aliansi badut moderat bernama Footman dan Tyr. Pobia berhasil terhasut oleh mereka untuk membuka segel Charybdis, sehingga Pobia mendapat kekuatan untuk mengalahkan Milim. Charybdis pun terlepas dari segel dan mulai bergerak ke tempat Rimuru. Kekuatan Charybdis sangat besar, bahkan Rimuru sendiri kesulitan mengalahkannya. Meski begitu, Milim dengan mudah mengalahkan Charybdis dan menyelamatkan Pobia. Raja Carrion meminta maaf atas kelakuan anak buahnya dan berjanji tidak akan mengganggu kerajaan Rimuru. Suatu malam, Rimuru bermimpi tentang anak-anak yang diajar oleh Shizu. Rimuru pergi ke kerajaan Ingracia. Di sana, ia bertemu dengan Yuki, seorang pemuda yang menjadi ketua serikat. Pemuda ini juga salah satu orang yang dipanggil dari dunia lain. Mereka saling bertukar informasi. Rimuru memberikan banyak sekali manga yang pernah dibacanya kepada Yuki. Yuki yang senang memudahkan Rimuru menjadi guru untuk anak-anak yang pernah diajar oleh Shizu. 5 orang anak ini bernama Kenya, Ryota, Gale, Alice, dan Chloe. Anak-anak ini juga berasal dari dunia lain. Karena mereka dipanggil saat masih kecil, jadi mereka tidak mampu menahan kekuatan yang diberikan kepada mereka saat pemanggilan. Mereka akan mati paling lama 5 tahun setelah pemanggilan. Rimuru mencari cara agar anak-anak ini tidak meninggal. Rimuru mendapatkan ide dari kejadian Shizu yang bertahan hidup cukup lama. Rimuru memutuskan untuk menanamkan roh kepada anak-anak itu agar mampu mengendalikan kekuatannya dan tidak terbunuh karena kekuatannya sendiri. Tibalah mereka di tempat Ratu Roh yang juga menyandang gelar Raja Iblis bernama Ramirez. Dengan bantuan Ramirez, 5 anak ini berhasil mendapatkan roh yang menjaga tubuh mereka. Anak-anak pun terselamatkan. Di akhir episode, ada clue bahwa Rimuru akan mendapatkan bawahan yang kuat bernama Diablo. Dengan ini, season 1 dari Tensura pun berakhir. Untuk kalian yang masih penasaran sama kisah Rimuru, kalian bisa langsung baca aja light novelnya. Oh iya, gua akan upload video setiap harinya, jadi jangan lupa untuk pantengin terus channel gua. Salam dari gua Kyle Tam, sayonara.